Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. In the last few minutes, the UN's top court, the International Court of Justice, has delivered an advisory opinion outlining that Israel's settlement of Palestinian territories are in breach of international law. Dalam laporannya, Komnas HAM menilai proses tes wawasan kebangsaan oleh KPK melanggar 11 unsur hak asasi manusia. Laporan atas hasil investigasi Komnas HAM akan segera disampaikan kepada Presiden. Dan Komnas HAM berharap rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan secara universal tidak dapat dicabut. Hak-hak ini fundamental bagi martabat dan kesejahteraan manusia, serta melindungi prinsip-prinsip dasar yang melindungi kebebasan dan kesejahteraan individu. Hak asasi manusia memiliki beberapa aspek, seperti hak untuk hidup, di mana penghilangan nyawa tidak boleh terjadi secara sewenang-wenang. Hak untuk kebebasan dan keamanan pribadi, di mana orang itu tidak boleh ditangkap secara tidak sah. Yang ketiga adalah hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat, yang bermaksud hak untuk mengungkapkan pikiran Anda dan pendapat Anda secara bebas. Tidak boleh ada orang yang silent you gitu ya. Nah, selanjutnya adalah hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan perlakuan tidak manusiawi. Ya, yang ini bermaksud hak untuk bebas dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat seorang individu. Yang kelima adalah hak atas pendidikan, di mana setiap individu itu berhak untuk memiliki sebuah pendidikan. Yang keenam adalah hak atas kesehatan, di mana semua makhluk manusia memiliki hak untuk menjadi orang yang sehat. Dan yang terakhir adalah hak atas perlindungan hukum dan keadilan, di mana hak ini itu untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Konsep hak asasi manusia dijabarkan dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Selain itu, negara memiliki konstitusi atau undang-undang yang mengatur dan melindungi hak-hak ini di tingkat nasional. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar dan fundamental yang dimiliki individu sejak lahir, seperti yang tadi saya ucapkan. Ini berarti hak ini bersifat inheren, di mana melekat pada setiap orang tanpa memandang ras, agama, kewarganegaraan, ataupun status sosial. Jadi semua orang itu memiliki sebuah hak asasi. Seperti yang tadi saya bilang juga, hak-hak ini tidak bisa dicabut karena memiliki prinsip melindungi individu dari penindasan dan memastikan kebebasan pribadi dan pendukungan kesejahteraan serta martabat manusia. Pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Apa itu sejarah singkat dari HAM? Sejarah singkat dari HAM itu dimulai dari zaman kuno dan pertengahan, yang dimana ada Kode Hammurabi sekitar tahun 1754 sebelum Masehi, diikuti Plato dan Aristoteles, dan diikuti juga Magna Carta pada tahun 1215 Masehi. Kemudian setelah zaman itu diikuti oleh abad pencerahan dan revolusi. Di abad ini terdapat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 1776 dan juga revolusi Prancis yaitu pada tahun 1789. Setelah itu pada abad ke-19 terdapat gerakan abolisi dan juga hak perempuan. Kemudian terdapat Perang Dunia dan Deklarasi Universal, di mana pada Perang Dunia II muncul kesadaran global tentang pelanggaran HAM yang dilakukan selama perang, termasuk Holocaust. Diikuti juga oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948.
Kemudian pada dekade 1960-an dan 1970-an, terdapat gerakan hak sipil di Amerika Serikat dan juga gerakan feminisme. Kemudian ada periode pasca Perang Dingin, yang pada 1990-an ditekankan pada hak-hak asasi manusia global dengan fokus pada pencegahan pelanggaran HAM. Kemudian juga ada konvensi dan perjanjian internasional. Kemudian sekarang yaitu era kontemporer, di mana terdapat perjuangan terhadap pelanggaran HAM dan juga advokasi dan kesadaran global yang semakin meningkat. Konsep hak asasi manusia dijabarkan dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Selain itu, negara memiliki konstitusi atau undang-undang yang mengatur dan melindungi hak-hak ini di tingkat nasional. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar dan fundamental yang dimiliki individu sejak lahir, seperti yang tadi saya ucapkan. Ini berarti hak ini bersifat inheren, di mana melekat pada setiap orang tanpa memandang ras, agama, kewarganegaraan, ataupun status sosial. Jadi semua orang itu memiliki sebuah hak asasi. Seperti yang tadi saya bilang juga, hak-hak ini tidak bisa dicabut karena memiliki prinsip melindungi individu dari penindasan dan memastikan kebebasan pribadi dan pendukungan kesejahteraan serta martabat manusia. Pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Nah, sekarang pentingnya HAM itu apa sih? Di sini ada beberapa poin. HAM itu penting untuk apa? Yang pertama, untuk dasar keadilan dan kesetaraan. Jadi HAM itu membuat kita dapat menghormati semua kemanusiaan, yang dimana setiap individu itu pasti diperlakukan dengan martabat dan hormat, terlepas mereka mau dari ras, agama, jenis kelamin atau apa lainnya gitu. Lalu kesetaraan, HAM ini mendukung prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, memberikan setiap orang hak yang sama dan melawan ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Lalu yang kedua, perlindungan individu, perlindungan dari penyalahgunaan. HAM melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, institusi, atau individu. Ini termasuk perlindungan dari penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran privasi. Lalu ada hak untuk berbicara dan berkumpul. Nah, jadi HAM itu menjamin bahwa hak kebebasan berbicara kita, berkumpul dan berpendapat itu ada, memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pandangan mereka tanpa takut akan represi atau pembalasan. Lalu untuk poin ketiga ada pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, ini mendorong pembangunan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Lalu ada stabilitas sosial dan politik yang akan mengurangi konflik dan penguatan demokrasi. Sekarang ada pencegahan pelanggaran dan krisis. Pencegahan pelanggaran yaitu dengan adanya standar dan peraturan tentang hak asasi manusia, masyarakat dan negara dapat meminimalkan resiko pelanggaran dan krisis hak asasi manusia. Nah, untuk pendidikan, ada pendidikan yang dimana masyarakat yang teredukasi tentang hak-hak mereka lebih cenderung untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak tersebut, serta untuk mendukung orang lain yang mungkin mengalami pelanggaran. Kesadaran sosial, kesadaran tentang HAM yang membantu mempromosikan empati, toleransi, dan pemahaman antara budaya. Pengakuan dan hormat internasional. Citra negara yang menghormati HAM biasanya mendapat pengakuan dan dukungan internasional yang lebih baik, dan mereka dapat berpartisipasi dengan lebih aktif dalam komunitas global. Lalu ada kerjasama internasional. Prinsip HAM ini mendasari banyak perjanjian internasional dengan kerjasama antara negara. Nah, sekarang saya mau ngejelasin nih, ada 3 generasi hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu dikategorisasikan menjadi 3 generasi. Ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karel Vasak. Pengkategorian ini sudah menggunakan istilah ini paling tidak sejak November 1977. Nah, yang pertama itu ada hak generasi pertama, sipil dan politik. Kategori ini mengandung hak-hak dalam kebebasan dan berpartisipasi dalam dunia politik.
Dalam kategori ini dilindungi beberapa hak seperti hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, kebebasan beragama, dan suara. Segitu aja untuk hak pertama ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hak dari generasi kedua, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kategori ini mengandung hak-hak masyarakat dalam perihal berkaitan ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini mulai muncul pada abad ke-19-an sebagai tanggapan terhadap eksploitasi dan kemiskinan pada masa revolusi industri. Dalam kategori ini dilindungi beberapa hak seperti hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, pangan, dan perumahan. Hak-hak ini dimasukkan ke dalam pasal 22 hingga 28 Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia atau KUHAM. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak asasi manusia solidaritas, yang berarti hak-hak yang melampaui kerangka hak individu dan berfokus pada konsep kolektif seperti komunitas ataupun orang. Hak ini termasuk untuk mendapatkan perdamaian, pembangunan, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, mengembangkan dan memperjuangkan sumber daya alam sendiri, dan lain-lain. Baik, sekarang kita bakal memasuki ke bagian ketiga tentang pelanggaran HAM. Sejauh ini kita sudah mempelajari mengenai aspek-aspek yang membangun hak asasi yang dimiliki semua orang. Pelanggaran HAM terjadi ketika hak-hak tersebut yang sudah diakui secara universal dan dilindungi hukum internasional dilanggar oleh individu, kelompok, atau pemerintah sekalipun. Pelanggaran dari HAM tersebut bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan yang meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi hak ekspresi orang, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi pembunuhan sengaja, perbudakan, dan genosida. Di Indonesia saja ada total 17 peristiwa pelanggaran HAM berat, yaitu Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 1998, dan lain-lain. Dampak negatif. Pelanggaran-pelanggaran ini meski hanya pelanggaran yang ringan, dapat melekat erat pada korban untuk seumur hidup mereka. Tidak hanya secara individu, namun konsekuensi pelanggaran HAM dapat berluas ke masyarakat dan bahkan ke negara. Secara individu, pelanggaran HAM dapat mengakibatkan korban untuk mengalami gangguan jiwa seperti depresi, stres, dan bahkan halusinasi. Masyarakat juga dapat terdampak oleh hal ini. Pelanggaran HAM dapat mengakibatkan orang-orang sekitar, baik itu keluarga, teman, tetangga, ataupun seluruh pelosok dunia, untuk merasa tidak nyaman dalam masyarakat mereka, merusak iklim perdamaian dan ketentraman, dan memicu konflik yang lebih besar lagi. Terakhir, negara dapat terpengaruh oleh pelanggaran HAM. Peristiwa seperti itu mampu memecahkan integrasi nasional, meningkatkan keraguan bahwa negara memang benar-benar mampu melindungi hak asasi rakyatnya, dan banyak lagi dampak lainnya yang mampu mengganggu stabilitas nasional. Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa pelanggaran HAM baik dalam skala ringan maupun besar merupakan sesuatu yang harus kita cegah atau berantas sebagai suatu kolektif. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tempat nenek moyang kita tumbuh selama banyak tahun. Tempat kita semua telah bersatu untuk meraih hak asasi bagi tiap warga Indonesia. Maka dari itu marilah kita, siswa dan siswi, berjuang untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi warga Indonesia, dimulai dari yang ringan. Peran kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM. Peran kita dalam memperjuangkan hak asasi manusia sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Dalam menjaga Indonesia sebagai negara hukum dan menegakkan hak asasi manusia, masyarakat mengungkapkan perlu mentaati peraturan yang berlaku, bertoleransi, dan membantu untuk melaporkan adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Warga perlu menghargai perbedaan pendapat, bertoleransi antara masyarakat, serta menjaga keamanan bersama dan patuh. Kita sebagai siswa dapat berperan menegakkan hak asasi manusia dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama siswa. Contohnya dengan 1. Tidak mendiskriminasi sesama teman. 2. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 3. Tidak menjauhi atau menghina teman yang disabilitas. 4. Tetap menghormati dan tidak menghina guru yang disabilitas. 5. Menghormati teman dengan agama yang berbeda. 6. Membela teman yang dirundung.
mendorong siswa untuk aktif dalam organisasi atau komunitas yang bergerak di hak asasi manusia memerlukan pendekatan yang strategis dan terencana. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Dengan meningkatkan kesadaran siswa melalui sosialisasi dan pematerian. 2. Dengan melalui bimbingan guru yang dapat mengajari tentang hak asasi manusia. 3. Kampanye yang dapat diselenggarakan oleh pihak sekolah. 4. Serta mengikut sertakan siswa dalam kegiatan.